Shalom teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya di channel My God is Great. Tak hentinya saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah mendukung channel ini, baik dalam hal share, like, dan subscribe. Dan dukung terus channel ini teman-teman ya, agar boleh menjadi berkat bagi sesama iman kita yang percaya kepada Yesus, bahkan orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menayangkan satu video, yaitu debat lintas agama antara pendeta Ezra Soru bersama mualaf Kainama. Dan tentunya Kainama adalah seorang yang dibangga-banggakan, yang selalu dijunjung-junjungkan oleh orang-orang Islam. Mereka berkata bahwa dia adalah orang hebat, dia adalah orang pinter, dia pendidikan tinggi, mengerti semua isi seluruh Alkitab. Tapi pada kenyataannya teman-teman, di dalam debat ini mempermalukan diri sendiri. Satu topik yang menarik di dalam perdebatan ini adalah historical Jesus. Nah, di dalam perdebatan itu seorang Kainama mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mati. Lalu dia tidak bisa membuktikan teman-teman bahwa Yesus itu tidak pernah mati. Nah, sementara pendeta Ezra Soru bisa membuktikan bahwa Yesus pernah mati. Tentunya di dalam perdebatan ini gugurlah argumen daripada seorang Kainama yang katanya paham seluruh Bible. Tapi pada kenyataannya omong kosong. Nah teman-teman, seperti apa perdebatannya? Mari kita saksikan bersama. Bukti bisa dijadikan bukti, bisa di dalam pengadilan perdata maupun pengadilan pidana. Yang kedua, di dalam pola tatanan pemaparan tesis dan premis yang diambil dari contoh yang dibuat oleh Hegel. Demikian Pak. Baik, permisi sebentar, saya pause sebentar. Untuk media boleh diingatkan sekali lagi untuk tidak ada perekaman selain perekaman official yang di depan. Mohon diturunkan dulu semua medianya, tidak ada perekaman. Baik, jika terus-menerus ada banyak perekaman yang terjadi, saya akan terus mempause debat ini dan tidak akan melanjutkannya. Tolong kerjasamanya ya. Baik, silakan Pak Islah. Ya, sebenarnya begini ya. Apa yang Pak Kainama ngomong bahwa bukti bahwa Yesus tidak pernah mati itu karena tidak ada bukti bahwa Yesus pernah mati. Ini sebenarnya adalah secara logika itu kesalahan logika. Itu namanya fallacy, argumentum et ignorantium. Ya, argumen dari ketidaktahuan. Kesalahan argumentasi ini adalah bahwa seseorang mengklaim sesuatu benar atau salah hanya karena tidak ada bukti sebaliknya. Nah, ini kesalahan logika di mana seorang anggap sesuatu pernyataan benar karena tidak ada bukti bahwa pernyataan itu salah. Nah, itu salah. Ya. Bukti bahwa makhluk asing tidak ada. Ya, bukti bahwa makhluk asing tidak ada itu adalah tidak ada bukti bahwa mereka ada. Itu kesalahan logika semacam itu. Hanya karena kita belum menemukan bukti bahwa makhluk asing itu tidak ada, itu tak bisa menjadi bukti bahwa makhluk asing itu tidak ada. Atau sekarang gini lah, saya ngomong gini. Saya terus terang Pak ya, saya mencoba untuk mengenal Pak Kainama dari media sosial ini siapa sebenarnya ya. Dan saya baca di sana, Bapak ini tamat S1 dari STT Jakarta. Saya tidak menyerang pribadi, jangan khawatir. Ini masalah logika. Kedua, Bapak keluar S2 dari Leiden, ketiga dari Haifa. Pertanyaannya, kalau Bapak tidak bisa membuktikan itu, apakah itu bukti bahwa Bapak tidak pernah sekolah di sana? Karena tidak ada bukti, itu menjadi bukti tidak ada. Selain itu, tahan sebentar, karena apakah benar tidak ada bukti bahwa Yesus tidak pernah mati? Saya punya bukti. Itu nanti giliran saya. Saya hanya mau menunjukkan, ini bukan penyerangan pribadi, ini mau menunjukkan bahwa logika tidak ada bukti menjadi bukti dari tidak ada, itu fallacy, kesesatan berpikir. Gitu Pak. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti, buktinya adalah tidak ada bukti. Astaga naga. Ini Astaga naga.
Bagaimana ini bisa disebut sebagai debat ilmiah? Itu yang menurut saya menyedihkan sebenarnya. Ya. Boleh ada pertanyaannya Pak? Falatsi itu, kesesatan berpikir itu, Bapak nggak punya bukti. Selain bukti tidak ada. Bapak mengatakan bahwa tidak ada bukti. Sebentar saya kasih bukti. Iya, saya tunggulah buktinya gitu. Ya, artinya aja, sekarang, Pak. ya. Gini ya, ini ada dua babak di mana sebentar saya membuktikan. Tapi dengan kata lain, babak pertama di mana Pak Kainama mau membuktikan bahwa Yesus tidak pernah mati, tidak pernah bangkit, ya buktinya hanya tidak ada bukti. Itu aja Pak ya. Yang barusan saya kasih. Jadi itu bukan bukti. Itu bukan bukti sejarah. Kita bicara sejarah. Bapak bicara bukan sejarah. Jadi Bible bukan sejarah ya. Bible sejarah, tapi problem yang Pak angkat adalah problem hermeneutics. Bapak mengerti antara Bible itu sejarah dan masalah yang diangkat itu masalah sejarah atau masalah hermeneutics. Dengan kata lain adalah bahwa Pak Kainama mengangkat problem tafsir satu buku sejarah dan bukan sejarah itu sendiri. Jadi dengan kata lain, babak beliau selesai. Karena hanya itu saja. Buktinya bahkan bukan bukti. Karena buktinya adalah tidak ada bukti. Dimohon untuk tenang. Kalau beliau tidak punya bukti selain tidak ada bukti, maka babak beliau untuk membuktikannya ya sudah selesai. Apalagi yang mau dibicarakan? Dan stop di situ, masuk babak kedua, giliran saya yang membuktikan. Ya. Silakan. Artinya ini sudah babak satu selesai ya, nggak sampai habis waktunya ya. Enggak, ini berjalan saja Nah, Bapak. kita ingat peraturan yang sudah diberikan adalah babak satu sampai waktu yang ditentukan selesai. Setelah itu mulai start babak dua. Kalau begitu sekarang reset kembali ke 00 karena bagian saya. Oh, waktunya sesuai dengan timernya Pak. Jadi timernya jika Bapak tidak menggunakan waktu Bapak tidak terpotong. Jadi yang tadi Pak Kainama pakai sudah terpotong waktunya. Jadi jika Bapak ingin melakukan babak kedua, silakan lanjut saja. Waktu Bapak tidak digunakan sama sekali oleh Pak Kainama. Berbeda Pak waktunya, boleh dilihat di layar di depan. Saya kira salah paham ini. Maksudnya begini, aturannya kan kita debatnya ini saya masih hanya konfirmasi aja, jangan potong waktu saya dulu ya. Ini saya mau klarifikasi masalah aturan nih. Dikat dulu waktunya. Untuk sebelumnya, apakah Bapak setuju dengan timer catur? Kan gini ya. Oke, teman-teman ya. Jadi di dalam video ini seorang Kainama yang diagung-agungkan ya di kalangan kaum Islam, dia adalah orang yang pintar, sudah S1, S2, bahkan doktor lagi. Tapi sayang dia tidak bisa membuktikan bahwa Yesus pernah mati. Itu sebabnya pendeta Ezra Soru mengatakan bahwa kalau Anda tidak bisa membuktikan Yesus tidak pernah mati, buat apalah perdebatan ini? Perdebatan ini kan sudah selesai. Sekarang giliran saya untuk masuk di babak kedua untuk membuktikan bahwa Yesus pernah mati. Nah, seorang Dr. Kainama adalah saya melihat mempermalukan diri sendiri baik di depan umatnya maupun secara publik ya di media-media sosial. Jadi oleh karena itu kalau ingin mau berdebat, saran saya persiapkan bahan matang-matangnya, belajar dulu sebaik-baik supaya levelmu sama dengan level pendeta Ezra gitu dalam memahami historical Jesus ya. Jadi saran saya sebelum terlambat terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum dengan Kristus kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Oke? Tuhan Yesus memberkati.